kasih Anda masih bersama kami di Hidup Sehat. Dan tadi ya kita sama-sama lihat jenis-jenis bawang ya. Yang aku tahu tuh ya cuman bawang goreng yang ditaruh di nasi uduk. Udah gitu aja. Jadi ternyata banyak macam-macamnya ya. Banyak, kan cuma bawang goreng aja ya. Kalau berarti ingatnya makanan aja gitu ya. Oke, kita masih kembali lagi nih bahas ramuan bawang goreng. Tadi udah jadi nih, dok kan udah jadi ya dok coba, ya? Iya. Disaring berarti tadi ya? Aku coba Mas Indra jadinya monggo. bening begini. Ya, jadi sebenarnya untuk mengkonsumsinya, pemirsa ya, ini bisa dikonsumsi kalau tidak suka mengunyah, maksudnya aromanya kuat ya. Ini bisa cairannya saja, artinya airnya saja. Namun yang semakin bagus lagi jika dikonsumsi bersama tadi bawang merah yang sudah direbus tadi bersama dengan buncisnya. Berarti kayak sup ya dok ya? Ditambah garam gitu boleh nggak? Jadi sup aja. Nggak usah. Kemudian kalau untuk, ya monggo. Oke. Kemudian untuk daun salamnya mungkin yang kita tinggal ya. Jadi bawang merah sama buncisnya bisa kita kunyah sambil kita minum seperti sup. Gimana? Enak, aromanya wangi. Bener, Yang Kak. agak-agak aneh tapi enak gitu ya. Hangat, iya. Yang pastinya Tapi perlu bermanfaat. dicampur madu banyak itu atau? Tidak perlu sih agak- Mas Indra. Jadi kalau seperti ini kan ini cuma 100 mili Iya, ya. benar. Sebenarnya sedikit sekali ya. Sebenarnya tidak perlu. Ah, Kalaupun masih bisa ini ditolerir masih kok ini. ditoleransi, iya. Masih enak, Iya, enak. masih Oke. Hmm. Gimana di perut ada reaksi-reaksi tertentu gitu nggak Kak? Nggak ada. Aman Nggak ya? ada. Aman. Cuma Ya, harus aman. hati-hati. Kalau misalnya kondisi mentah ya. Ya. Kalau ini kan kondisi udah Matang. direbus Direbus. ya. Ya. Kalau pada pemirsa yang memang mempunyai gangguan gastritis atau emah kalau bilang, ya memang harus hati-hati mengkonsumsi dalam kondisi mentah. Jadi kalau misalnya mau mencoba dalam porsi yang sedikit dulu. Ya. Ya kalau dia misalnya di jus atau dibuat lalap ya, walaupun pada faktanya sebenarnya justru bawang merah ini sebenarnya bagus buat penyakit mah. Iya, Iya, Berarti jadi itu adalah fakta ya Fakta, kalau betul bawang sekali. merah bermanfaat untuk penyakit mah. fakta, betul sekali. Oh. Jadi penelitiannya itu Dok Sasa ya, jadi ada penelitian di sana. Sakit mah itu sebenarnya kan salah satunya disebabkan oleh bakteri Helicobacter pylori. Nah, dari penelitian tersebut dibuktikan bahwa bawang merah ini dalam Ayurveda juga sudah dibuktikan juga dia menghambat pertumbuhan dari Helicobacter pylori ini, sehingga pada penderita mah yang memang disebabkan oleh Helicobacter pylori ini juga bermanfaat sekali. Iya. Gitu. Iya. Nah dokter ini kalau Baik. misalkan bawang merahnya dimasak kayak ditumis gitu tuh gimana? Apa manfaatnya sama atau? Jadi gini, bawang merah ini sebenarnya kan senyawa aktifnya adalah jenis banyak juga kandungan organosulfur ya jenisnya. Jadi dia adalah senyawa yang tidak stabil terhadap pemanasan. Makanya kalaupun pemanasan juga tidak boleh yang terlalu lama atau sampai berjam-jam gitu ya, atau digoreng sampai kering gitu, sebenarnya tidak baik. Nah, otomatis akan berbeda dengan yang dikonsumsi segar berupa jus ataupun dilalap atau dibikin acar. Acar kalau bisa acar timun, bawang merah tuh ya gitu suka makan. Nah, Itu itu bagus ya? sekali, Oh, iya. oke. Iya, jadi berbeda, berbeda kandungannya. Ya, kalau Iya. digoreng nggak dapat kandungannya Nggak gitu ya? dapat optimalnya, nggak dapat, Oke. bahkan mungkin sudah hilang ya. Oke. Kalau ngusir Dracula ada kandungannya nggak dok? Itu bawang putih Oh kayaknya. iya, bawang putih juga itu kayaknya ya. Baik, ini Oke, sekarang ini kan anak-anak sekarang kan lagi gampang demam Bener. ya, batuk pilek juga gitu ya. Betul. Terus apalagi pada takut itu mengkonsumsi obat yang Iya. cair itu kan untuk Iya. anak-anak ya, takut yang ginjal Iya. itu kan. Ada fakta mitosnya nih dok, Iya. campuran minyak dan bawang merah dapat membantu menurunkan panas pada anak. Itu fakta atau mitos dok? Fakta. Oh Ya, fakta. jadi sudah dibuktikan Iya. berpuluh-puluh tahun bahkan beratus-ratus tahun Iya, dan memang yang betul. ya kalau kita dulu sakit juga dibalut pakai bawang merah Betul, ya. aku paling gak suka Iya. itu pasti nangis kalau Pasti dibalut aromanya gitu. juga mengganggu ya. Banget itu. Jadi Duh. kalau bawang merah ini sebenarnya kan ada kandungan di dalamnya itu alkaloid juga, flavonoid juga, dan dia berfungsi sebagai vasodilator ketika dia dioleskan di kulit. Makanya ketika dia panas ya, kita coba sambil buat ya Mas Indra Iya, ya. baik, baik, Ya, baik. Langsung kita buat ya ini, ya Dok, ya. sekalian kita jelaskan ya. Nih, silakan Di sini ibu-ibu nih ya. ada bawang merah kita cuci bersih dulu, Ya. kemudian kita ambil sekitar 3 siung ya. Kemudian kita haluskan, kita Bejek-bejek lumatkan, gitu ya? dilumatkan. Dilumatkan Iya, bahasa dilumatkan namun bagusnya. tidak sampai terlalu halus Mas Indra. Oke. Jadi masih ada kayak serat-seratnya gitu ya. Ya. Nah, kemudian kita campurkan dengan minyak VCO atau minyak kelapa. Jangan minyak goreng ya. Minyak VCO. Jadi Oh. yang ya Kalau minyak goreng virgin, Aku dulu minyak virgin goreng, coconut Dok. oil ya. Ya sebaiknya sih kalau minyak goreng kan Kalau ya minyak goreng sawit kenapa, ya. Dok? Kalau VCO itu minyak kelapa biasa. Jadi cenderung lebih smooth kalau di kulit ya, lebih lembut apalagi untuk anak ya. Nah, ini manfaatnya sebenarnya ketika kita oleskan harapannya itu terjadi vasodilatasi di kulit.
dia kan diserap zat aktifnya tadi sehingga membantu menurunkan suhu tubuh Oh, anak. gitu. Iya. Nah, Kalau- ini dilumatkan. Kemudian Kalau tadi menggunakan minyak goreng gitu dok, itu Iya. ada manfaatnya nggak tuh dok? sebenarnya sama gini, manfaat sih sebenarnya ada. Namun begini, ketika kita mengoleskan ke tubuh, apalagi anak kan sensitif ya, itu kita pilih bahan yang memang lebih bersahabat gitu Ya, ya. Sebaiknya minyak kelapa asli atau VCO tadi, virgin coconut oil. Nah, juga hati-hati nih Mas Indra sama Dokter Sasa ya. Ya. Kalau anak-anak tuh biasanya ada yang berbeda dengan antara satu dengan yang lain, yaitu personalized juga. Kalaupun diolesin ada yang iritasi. Iya, Jadi betul. kulit kan kita nanti setelah kita lumatkan, Ya. kemudian kita oleskan di punggung, kemudian di kaki, Di kepala. ya di ubun-ubun. Ubun-ubunnya. Tapi hati-hati ya, aromanya biasanya anak-anak cenderung Aduh. lebih ya karena dia Aku kurang. takut itu ya. Makanya Kadang sedikit suka aja. muntah tuh dok. Iya. Apalagi kalau kena mata tuh suka Perih ya, minyaknya aja sebenarnya. Kemudian kita lihat, kita kalau belum pernah memakai, kita coba dalam porsi yang kecil dulu. Jadi tipis-tipis dulu sambil kita masas, kita pijat, kita ikuti titik-titik meridian akupressurnya supaya membantu merelaksasi dari pembuluh darah anak dan juga semakin lancar kan. Ya. Nah, kalau kemudian ini fungsinya juga ketika kita balurkan tadi kan untuk vasodilatasi. Jadi dia melebarkan pembuluh darah sehingga diharapkan dengan begitu suhu tubuhnya turun. Namun Dokter Sasa, jangan hanya mengandalkan itu aja. Karena holistik ya perawatannya. Jadi seperti kompres hangat, pakailah pakaian yang nyaman pada anak. Kemudian jika memang berlanjut panasnya ya memang harus periksa ke dokter. Apalagi yang anak dengan riwayat kejang. Harap hati-hati, tetap hati-hati. Jadi ini hanya sifatnya membantu, namun secara empiris bahkan diuji klinis pun memang sudah terbukti menurunkan suhu tubuh anak. baik. Lalu ini kalau misalnya udah dibalurkan dok, itu berapa Iya. lama didiamkannya? Sebenarnya tidak ada batas waktu ya karena dia kan menyerap ya kalaupun dia memang sudah ini sekitar 10-20 menit itu boleh dihilangkan bawang Sudah merahnya kan 10 minyaknya menit udah aja. keserap ya. Oke, Karena kan ya. dia udah dicampur Baik. minyak itu sebenarnya udah terserap gitu. Begitu ya. Nah dok, ini ada juga yang beranggapan kalau misalnya kita taruh bawang merah itu di pojokan-pojokan gitu, itu bisa mematikan bakteri-bakteri gitu, itu benar gak sih dok? Sebenarnya masih mitos ya. Oh, masih jadi mitos. gini ya, jadi kalau hal seperti itu memang ada daya hambat terhadap virus atau bakteri tertentu memang. Namun pemakaian seperti apa perlu diujikan dalam skala luas untuk bisa memastikan bahwa ditaruh di ruangan selebar apa dia bisa berapa banyak jumlahnya sehingga bisa bermanfaat untuk mengurangi bakteri dan virus tadi. Benar kalau memang membunuh bakteri virus benar, tapi harus ada uji lebih luas lagi. Oh, Oke, baik, gitu. baik, Iya. Wah, Baik. berarti tadi udah jadi, nah sekarang ada fakta mitos berikutnya lagi nih Iya. dokter. Nah katanya ini konsumsi bawang merah mentah dokter ini bermanfaat untuk menurunkan kolesterol tinggi, ini fakta atau mitos? Fakta. Wow. Ya, membantu ya. Membantu Jadi ya. ya kalau Makanya kalau makan kambing harus ada bawang merahnya. iya gitu. benar. Jadi kita biasanya pakai acar ya, Mas Iya, Indra ya. betul. Jadi kalau misalnya kita masak kambing, bagusnya sih memang disertai dengan acar. Acar itu isinya timun, kemudian cuka, kemudian Ya. bawang merah. Nah ini Ya. bawang merah kan mentah ya, Betul. tidak masalah, bagus banget itu. Nah sebenarnya dia membantu sifatnya, tentunya tetap dengan holistic medication. Jadi tidak bisa hanya berdiri sendiri, Ya. makan bawang merah pasti turun gitu enggak Ya. ya. Tetap harus disertai dengan lifestyle. Nah kalau dia digunakan dengan benar, bisa menurunkan kolesterol. Makanya tadi kandungan flavonoidnya, kandungan quercetinnya tadi, kemudian juga ada alisin dan laliin yang memang bermanfaat untuk menurunkan kolesterol. Gitu. Fakta ya Iya. berarti ya. Jadi banyak sekali ya manfaat dari bawang merah ini merah ya. ini. Nah, jadi ini ada ramuan lain nggak dok yang kira-kira bisa diolah lagi dok? Gini, Ya. ada yang untuk hipertensi. Nah, Ya, itu jadi diapain tuh dok? mudah sekali. Jadi bagi para penderita hipertensi di rumah ya, mungkin Bapak Ibu sekalian yang ingin mencoba, boleh di sini pakai jus. Buat Jus. jus? Kak Bekti penasaran nggak? Penasaran sih. Apa rasanya ya? Iya, kita ambil 3 sampai 5 siung. Kalau kecil 5 siung boleh, 3 siung kalau yang besar. Kemudian kita blender dengan 100 ml air. Oh. 100 ml air kita blender langsung, kemudian kita campur dengan madu. Kita campur, diaduk dengan madu, kemudian kita minum. Ya itu tadi, hati-hati terhadap penderita tukak lambung. Kalau memang dia memang sudah ada tukak lambung ya sebaiknya setelah makan nggak apa-apa. Ya, dan gitu. dalam konsumsinya dalam bentuk sedikit dulu ya, kecil dulu dosisnya. Nanti kalau misalnya dia tidak apa-apa boleh dinaikkan sesuai dengan Aku mau dosis. coba bisa dok? Boleh. Udah dok, dok. Kak Bekti dulu deh. Monggo, monggo. Ya kita Iya. ya. Oke. Baunya. Moment of truth Baunya ya. kenceng Bawang banget ya. merah banget ya. Bawang merah banget. Iya, jus bawang merah. Gimana Kak? Gimana Kak? Aduh. Aduh, aduh gak kuat ya.
Butuh latihan lagi ya. Butuh latihan ya. Nah, ini tipsnya kalaupun di jus dicampur madu ya, masih bisa boleh. Atau kalau tidak boleh dikonsumsi dalam bentuk acar. Acar itu lebih bersahabat, lebih segar atau dalam bentuk lalap. Ya, betul, betul. Lalap, jadi dia cukup diiris, dicuci bersih, diiris. Kemudian pada saat kita makan, bisa kita iris-iris, kita campur nasi untuk lalapan. Oke. Ya, mungkin kalau misalkan yang suka banget sama bawang merah, cocok nih minum ini ya, karena sudah terlatih gitu ya. Kalau kamu kayaknya kan kayak bawang goreng kan tadi kan. Aku suka bawang merah, ini dalam bentuk acar atau dibentak kayak begini, aku sukanya. Manfaatnya banyak banget loh ini. Dok, kalau jus gini kenapa jadi nggak enak ya, Dok? Iya, karena belum terbiasa, karena langu ya, belum terbiasa. Nah, jadi intinya pokoknya yang namanya kita sehat itu tuh ya, itu paling penting ya, karena kalau ngobatin minuman kayak begini nih, jadi kayak tetap aja nggak enak ya. Yang penting kita jaga kesehatannya gitu loh. Iya, tapi untungnya tadi banyak alternatif sajian selain ini ya dokter ya, yang dapat kita konsumsi yang manfaatnya juga baik. Dokter, ini ada kondisi tertentu nggak yang tidak boleh meminum jus ini yang lebih lebih rentan? Hati-hati ya. Tadi seperti sudah dikatakan di awal, kalau dia di pemakaian di kulit, yaitu hati-hati pada anak-anak yang kulitnya mudah teriritasi atau sensitif, itu hati-hati. Jadi dicobakan sedikit dulu, kalau memang tidak apa-apa boleh dibalurkan ya seluruh tubuh. Yang kedua, kalau dia dikonsumsi dalam bentuk minuman, tadi penderita dengan tukar lambung yang memang sedang serangan ya, atau sedang perih banget, sebaiknya tidak dalam perut kosong. Jadi konsumsinya sedikit dulu dan setelah makan. Ya, atau dicampur dengan nasi. Jadi tadi tidak boleh berlebihan ya, dosisnya kan hariannya 50 gram untuk umbi segar. Umbi segar itu jadi kalau dia 6-8 gram per umbinya, maka dosis maksimal itu ada sekitar 7-8 ya. Kalau per hari ya, jadi dibagi 3, misalnya pagi 2 siung, siangnya 2 siung, sorenya 2 siung boleh. Nah itu hati-hati dengan yang kondisinya memang sedang serangan tukar lambung. Walaupun dia di satu sisi memang bermanfaat untuk mengatasi gastritis yang disebabkan oleh Helicobacter pylori yang tadi. Oke, baik Dok, terima kasih banyak. Dokter Sasa. Dan tetap ya yang paling penting menjaga kesehatan. Karena tadi kalau misalkan kita sakit harus minum obat sampai yang nggak enak kayak tadi juga ya kan agak-agak kurang enak rasa ya Kak Tuti ya. Makanya tetap kita jaga kesehatannya dengan pola hidup sehat dan nonton Hidup Sehat supaya tahu tentang kesehatan ya. Dan selanjutnya kita akan masih punya informasi lain ya berhubungan dengan diare gitu ya. Gitu ya. Sesaat lagi ya, tetap bersama kami di Hidup Sehat.